Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Haryadi. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kepakaran saya adalah pada mata kuliah yang berhubungan dengan konseling komunitas dan keadilan sosial, juga mata kuliah yang berhubungan dengan model-model konseling atau pendekatan konseling. Hari ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Counseling for Social Justice. Mata kuliah ini pada dasarnya membahas mengenai asumsi, prinsip dasar, dan implikasi gerakan social justice dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang tentunya pembahasannya meliputi ada pembahasan tentang kompetensi konselor keadilan sosial, kemudian perbedaan identitas manusia, bentuk jenis penindasan sistemik yang ada di kehidupan masyarakat, dan satunya lagi adalah bentuk-bentuk intervensi layanan bimbingan konseling yang berorientasi nilai-nilai social justice. Capaian pembelajaran mata kuliah atau kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini antara lain adalah adanya penguasaan prinsip teori dan kaidah-kaidah pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berorientasi nilai-nilai keadilan sosial, di mana hal ini akan bisa diterapkan dalam ruang lingkup komunitas atau masyarakat yang lebih luas. Dan sikap yang diharapkan dari kompetensi ini merupakan sikap di mana mahasiswa bisa memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang diinternalisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara umum, materi pembelajaran yang ada dalam perkuliahan Counseling Social Justice ini ada 5 tema, di mana 5 tema ini nanti akan di-breakdown menjadi beberapa subtopik bahasan yang ada dalam mata kuliah. Yang pertama misalkan seperti pengenalan konseling berorientasi social justice, kemudian ada perbedaan identitas manusia, kemudian ada juga pembahasan mengenai kompetensi dan peran konselor sebagai advokat, kemudian juga ada pembahasan mengenai ragam jenis penindasan sistemik yang bermacam-macam, kemudian ada juga pembahasan mengenai layanan intervensi konseling yang berorientasi nilai-nilai keadilan sosial. Metode pembelajaran yang saya gunakan merupakan metode pembelajaran yang sifatnya daring selama pandemi COVID-19 ini, di mana saya melakukan sekitar 30% dengan mode asinkronus, di mana mode asinkronus ini dilakukan dengan menggunakan media Google Classroom, kemudian WhatsApp Group, Edmodo, dan YouTube. Kemudian untuk mode sinkronusnya sekitar 70% saya menggunakan aplikasi atau media Zoom Meeting atau WA Video Call maupun Instagram Live. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Counseling Social Justice selama 16 kali pertemuan menggunakan berbagai macam variasi metode. Di antaranya adalah yang paling utama yaitu ceramah dan penggunaan contextual instruction. Kemudian ada juga jenis-jenis model pembelajaran lain yang saya gunakan seperti demonstrasi, simulasi, kemudian ada tanya jawab, presentasi, dan ada small group discussion, cooperative learning, lalu ada sharing special experience from others, kemudian self-directed learning, kemudian project-based learning, dan discovery learning. Dalam menciptakan interaksi yang aktif dengan mahasiswa, saya selalu berusaha untuk mendorong dan memotivasi mahasiswa agar aktif bertanya di kelas. Kemudian saya juga sering menggunakan stimulus-stimulus yang merangsang mahasiswa agar mahasiswa memiliki ketertarikan dan kecenderungan untuk bertanya, memberikan tanggapan, dan berdiskusi di kelas, sehingga kelas menjadi lebih aktif. Saya juga seringkali menggunakan menyisipkan ada beberapa humor-humor di dalam pelaksanaan perkuliahan, sehingga suasana dari perkuliahan sendiri menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Kemudian di luar jam perkuliahan saya juga berusaha untuk membuka diri sehingga mahasiswa boleh bertanya atau mungkin berdiskusi mengenai mata kuliah atau seputar hal-hal akademik lainnya, sehingga interaksi antara dosen dan mahasiswa tetap terjaga dalam hal ini. Sistem penilaian yang saya gunakan di dalam mata kuliah yang saya ampu, saya menggunakan bobot 10% untuk kehadiran dan keaktifan, kemudian 30% untuk tugas, kemudian 20% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Nah, sistem penilaian ini biasanya saya sampaikan di awal perkuliahan dalam bentuk kontrak perkuliahan pada mahasiswa, kemudian indikator-indikator yang menjadi penilaian dalam setiap tugas, UTS, dan UAS itu saya sampaikan sebelum pelaksanaannya. Kemudian setelah dari pelaksanaan tugasnya atau pelaksanaan evaluasinya, saya juga mengembalikan kembali, memberikan feedback kepada mahasiswa terkait hasil penilaian saya. Biasanya dalam bentuk kualitatif, dalam bentuk catatan, dan juga dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk angka, sehingga mahasiswa bisa mengetahui hasil dari tugas-tugas atau pengerjaan UTS dan UAS yang mereka lakukan. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah Counseling Social Justice yang saya ampu. Nah, berikutnya saya akan memberikan contoh
bagaimana pelaksanaan pengajaran dalam mata kuliah konseling sosial justice secara micro teaching. Nah, berikut adalah cuplikan dari pembelajaran konseling sosial justice. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa sekalian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau terdengar dengan jelas, acungkan jempol ya. Jempol semua. Oke, alhamdulillah ya. Rupanya semuanya terdengar dengan jelas. Nah, dengan demikian kita bisa lanjut kepada materi perkuliahan kita hari ini. Baik, kalau demikian gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya, dan senantiasa tentunya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai perkuliahan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan memperoleh pemahaman mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari berdoa, dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, sekarang mari kita siapkan pikiran kita semua untuk fokus membahas materi perkuliahan pada hari ini. Ya. Nah, hari ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari di kontrak perkuliahan pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengenalan konseling yang berorientasi pada social justice. Ya. Nah, ini tentunya merupakan materi pembuka yang akan kita bahas sebelum nanti akan memahami lagi mengenai social justice yang lebih dalam, ya, atau mengenai konselingnya secara teknis lebih dalam. Tapi hari ini kita akan membahas dulu mengenai bagaimana asumsi dasar dan prinsip-prinsip yang ada dalam konseling social justice. Nah, melalui materi ini nanti saya mohon kepada Kurniawan ya untuk bisa menjadi operator. Sehingga nanti kalau saya bilang next, maka harap di next ya slide-nya. Thank you, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih partisipasinya. Sekarang next. Ya, sudah nampak di layar ya. Nah, harapan saya pada materi ini mahasiswa bisa memahami asumsi dasar gerakan social justice serta implikasinya dalam bimbingan dan konseling. Nah, tentunya saya juga berharap ada beberapa keterampilan khusus nanti yang akan didapatkan oleh mahasiswa, yaitu yang pertama bisa menjelaskan asumsi dan prinsip dasar gerakan social justice, dan kemudian yang kedua adalah bisa menjelaskan implikasi gerakan social justice dalam perkembangan bimbingan dan konseling di masa kini. Nah, itu adalah tujuan yang kita harapkan bisa didapatkan oleh mahasiswa pada pertemuan pada hari ini. Kita lanjut kepada slide yang berikutnya. Ini sudah. Nah, ini. Jadi sebelum masuk lebih dalam kepada materinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang definisi kata adil menurut kalian ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa mendefinisikannya? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oh, boleh, silakan. Adil itu berarti tidak membeda-bedakan orang lain, Pak. Oke, baik. Tidak membeda-bedakan orang lain ya. Ada lagi mungkin? Saya, Pak. Ya, boleh. Kalau ulun dari saya, adil itu artinya memperlakukan orang secara sama, Pak. Oke, berarti memperlakukan orang secara sama. Baik. Sekarang untuk mendefinisikan adil tadi, kira-kira benar nggak definisi adil yang menurut kalian tadi? Kita akan lihat pada slide yang berikutnya ini. Kalau kita lihat ilustrasi yang terlihat pada slide ini, nah kira-kira manakah yang adil menurut kalian? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Pak. Oke, nomor 2 ya. Ya, baik. Nah, mungkin saya juga mau tanya nih, kenapa sih memang gambar nomor 2 ini dianggap sebagai adil? Kenapa tidak nomor 1? Saya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Karena di gambar nomor 2 itu membuat seluruh anak bisa mendapatkan kesempatan menonton olahraga secara merata. Tapi di gambar nomor 1 ada anak yang badannya lebih pendek, terus kesulitan untuk menonton olahraga tersebut, Pak. Oh ya, oke. Bagus sekali. Ya. Nah, berdasarkan ilustrasi ini tadi, ya, kita akan bisa simpulkan bahwa adil itu sebenarnya berarti memberikan kesempatan bagi semua orang
untuk bisa menikmati suatu hal bersama-sama. Di mana memberikan kotak secara merata ternyata itu tidak sama dengan adil. Nah, jadi yang adil itu sebenarnya memberikan kotak tersebut, memberikan kotak ini merupakan ilustrasi dari sebuah fasilitas ya, fasilitas atau kesempatan yang diberikan kepada setiap orang, diberikan secara sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kira-kira demikian ya. Nah, kadangkala kita biasanya menyamaratakan segala hal itu tentu akan menjadikan jadi ketidakadilan malahan ya. Nah, maka ketidakadilan itu seringkali terjadi karena kita sendiri kurang memahami perbedaan karakteristik manusia. Nah, sebagaimana yang kita lihat di slide berikutnya ini nanti. Lantas jika ilustrasi ini yang tadi kita tarik ke dalam kehidupan nyata, kehidupan kita sehari-hari, nah kira-kira seperti apa ya? Mungkin ada 1 atau 2 mahasiswa yang bisa memberikan contoh kasus terkait dengan keadilan sosial di kehidupan sehari-hari. Agit, Pak. Oh, silakan Agit. Misalnya kasus pada PPKM yang berjilid-jilid selama pandemi ini, di mana tuh orang-orang kaya bisa dengan santainya menjalani PPKM sambil teriak taati prokes, sedangkan kepada masyarakat menengah ke bawah yang terpaksa harus keluar untuk mencari nafkah. Dan dalam beberapa berita yang saya baca juga ada anggota dewan karantina mandiri di hotel berbintang. Apakah itu termasuk, Pak? Ya, betul sekali ya. Rupanya Agit cukup peka nih dengan isu-isu keadilan sosial yang terjadi di sekitar kita sehari-hari ini. Nah, mungkin kita lihat slide berikutnya. Tadi saya menyebutkan ada tentang penindasan atau oppression ya. Menurut Ratz and Pedersen, penindasan adalah perlakuan yang tidak menyenangkan yang didapatkan oleh individu atau sekelompok individu yang berkaitan dengan perbedaan identitas sosialnya. Bentuk penindasan itu macam-macam. Jadi paling tidak ada seperti yang tadi disebutkan oleh tadi mahasiswa ya, seputar kejadian ketidakadilan itu namanya sikap diskriminatif atau perilaku diskriminatif. Di mana hukum itu membeda-bedakan perlakuan akibat adanya prasangka atau ketidaksukaan pada seseorang biasanya. Nah, bentuk lainnya dari penindasan adalah stereotip dan prasangka. Nah, stereotip ini sendiri merupakan sebuah keyakinan positif ataupun negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Nah, sedangkan prasangka itu adalah sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap anggota kelompok tersebut. Nah, untuk memperjelas konsep ini, coba saya minta kepada mahasiswa untuk menyiapkan kertas dan pulpen di tempat masing-masing yang saat ini. Ya, silakan disiapkan dulu. Sudah siap? Oke, baik. Ya, kalau sudah siap, nah sekarang kita lihat slide berikutnya. Ada gambar orang di sini ya. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut dengan spontan dan tuliskan jawaban kalian langsung di kertas. Tidak perlu mikir lama, langsung saja tuliskan sesuatu yang muncul di benak kalian secara otomatis. Yang pertama adalah ciri-ciri atau karakter seperti apa yang langsung muncul di benak kalian saat melihat orang kulit hitam seperti gambar di samping. Langsung dituliskan. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap dan perasaan kalian ketika ditemui oleh orang seperti gambar di samping? Sudah selesai? Kalau sudah, saya minta contoh 2 orang mahasiswa untuk menyebutkan jawabannya. Nah, siapa kira-kira yang bersedia? Saya, Pak. Silakan, Nera. Menurut ulun yang nomor 2 itu ciri-ciri orang yang berkulit hitam yang terlintas dalam pikiran saya tidak lain karena kayak kasar, terus tuh mudah tersinggung, sedangkan perasaan yang saya rasakan adalah takut, Pak, kalau bertemu dengan mereka. Oke, baik. Kalau begitu 1 orang lagi deh, siapa? Ulun, Pak. Silakan, Kurniawan ya. Jadi gini, Pak, yang ulun lihat tuh Pak hampir mirip sih sama seperti Nera tadi, Pak. Tapi kalau saya lebih berpikir begini, Pak. Orang kulit hitam itu kayaknya agak keras dan sulit diajak berteman, Pak. Sikap suka mungkin saya akan cenderung kayak menghindarinya tuh, Pak. Oh ya, oke. Memang ini ya, kelihatannya dari jawabannya Nera dan Kurni itu ada kemiripan ya di antara keduanya. Nah, itulah tadi yang disebut dengan istilah stereotip.
dari stereotip biasanya akan muncul prasangka. Prasangka itu ya pikiran buruk. Ya, pikiran buruk yang kita berikan kepada orang lain gara-gara ada stereotip tadi. Ya, padahal sebenarnya orang-orang kulit hitam itu tidaklah semuanya seperti itu. Ya, banyak kok yang lembut, banyak juga yang dia tutur katanya santun. Ya. Nah, kira-kira bisa dipahami mahasiswa sekalian tentang stereotip dan prasangka? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Nah, banyak faktor sebenarnya yang membuat seseorang atau sekelompok orang pada akhirnya memperoleh stereotip yang sama. Nah, kira-kira faktor terbesar yang menyebabkan seseorang memiliki stereotip yang sama itu adalah dua hal, yaitu media dan budaya. Nah, mungkin sadar atau tidak kita, contohnya aja misalkan di media-media kayak televisi, itu sering menampilkan orang kulit hitam itu pasti seolah-olah dia ngomongnya kasar, kemudian keras, bersuara nyaring, kayak gitu kan, atau berpenampilan yang menakutkan biasanya di TV-TV seperti itu. Nah, bahkan sampai ada jokes, ada bercandaan yang menyatakan bahwa orang kulit hitam itu kalau tidak berprofesi sebagai penjahat, ya pasti jadi keamanan. Nah, ini terus ditanamkan di benak orang mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Sehingga akhirnya kita semua punya stereotip yang mirip tentang orang-orang kulit hitam. Nah, sebenarnya ini juga merupakan contoh perilaku yang tidak adil karena cenderung untuk menyudutkan orang-orang dengan ras kulit hitam. Saking sudah membudayanya gambaran media seperti itu, stereotip dan prasangka masyarakat menjadi susah dihilangkan. Dan ini disebut sebagai penindasan sistemik. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami soal ini? Oke, Pak, bisa. Terima kasih penjelasannya, Pak. Ya, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ya ke slide yang ini. Nah, jadi diskriminasi, stereotip, dan prasangka, mungkin bisa dimunculkan ininya, tabelnya, grafiknya. Nah, ini diskriminasi, stereotip, dan prasangka tadi umumnya dialami oleh orang-orang atau sekelompok orang yang memiliki identitas agak berbeda dari orang kebanyakan biasanya. Nah, misalnya perbedaan berdasarkan karakteristik identitas sebagaimana terlihat di slide ini. Nah, karenanya karakteristik identitasnya ini kan karena berbeda dari masyarakat yang umum, maka biasanya mereka jadi minoritas di suatu sistem sosial. Nah, walaupun kita tidak memungkiri bahwa ada juga sistem sosial yang berusaha menghargai dan tidak melakukan penindasan terhadap kelompok-kelompok yang minoritas. Tapi di sistem sosial yang melakukan penindasan, baik secara sadar maupun tidak disadari, hal ini memberikan dampak besar bagi perkembangan kesehatan mental orang-orang di kelompok minoritas. Dampak negatif penindasan adalah satu, coba dibuka, yaitu individu tidak biasanya mengalami muncul stres berkepanjangan. Nah, kemudian ada juga yang menurunkan kemampuan bersosialisasi atau penghindaran sosial. Kemudian jadi terhambat perkembangan dan potensi yang dimiliki. Nah, lalu berikutnya ada juga masalah-masalah stigma, sampai ada kecenderungan bunuh diri akibat adanya penindasan-penindasan. Nah, akhirnya hal ini memunculkan 4 asumsi dasar dari social justice, yaitu pertama adalah individu tidak bisa dilepaskan dari konteks lingkungan sosialnya. Kemudian kesehatan mental individu itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Yang ketiga, lingkungan sosial dapat menghambat atau memperkuat potensi individu. Dan yang keempat, lingkungan sosial yang menghambat potensi individu itu perlu diubah atau dihilangkan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah bisa nggak sih kita mengubah lingkungan? Misalkan di sini ada ilustrasi di mana seorang anak mengalami masalah karena tindakan diskriminatif dari lingkungannya. Nah, katakanlah misalkan dia dibully oleh lingkungan sosialnya. Nah, maka dia misalkan datang ke konselor, pergi ke konselor, kemudian minta bantuan kesehatan mental ya. Singkat cerita, dari konselor atau guru BK tersebut, akhirnya si anak punya keyakinan atau berhasil diyakinkan bahwa sesuatu itu hanya menjadi masalah ketika dirinya menganggap demikian. Dan anak itu pun akhirnya punya keyakinan seperti itu. Nah, lalu akhirnya anak ini kembali beraktivitas lagi, kembali ke lingkungannya, aktivitas kegiatan seperti biasa. Nah, sayangnya bullying itu masih ada. Nah, jadi bullying itu terus saja terjadi. Bahkan kian hari kian parah mungkin ya. Nah, kira-kira kalau kamu menjadi anak itu, apakah kamu tetap bisa mempertahankan keyakinan yang tadi didapat dari konseling? Yang salah dalam kasus ini bukan anak itu,
tapi murni lingkungannya lah yang salah. Ya. Nah, sedangkan dalam kasus social justice, masalah kadang tidak cuma datang dari diri individu, tapi datangnya dari lingkungan. Ya. Atau dalam bahasa lainnya, lingkungan ini disebut sebagai lingkungan yang toksik atau lingkungan yang beracun. Coba di next itu ya. Kira-kira bisa nggak kita mengubah lingkungan? Tentu saja bisa. Meskipun pelaksanaannya atau prosesnya itu tidak mudah dan kita perlu melalui jalan yang panjang dalam hal ini. Nah, berdasarkan prinsip social justice, itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama adalah bangkit atau stand. Nah, di mana bangkit ini bermakna bahwa kita perlu menumbuhkan kesadaran tentang apa yang salah dari lingkungan maupun diri kita sendiri, khususnya terkait isu-isu penindasan. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah bicara atau speak, di mana kita di sini maknanya menceritakan masalah-masalah ketidakadilan yang kita temui di lingkungan sekitar kita kepada orang lain dengan tujuan menyadarkan mereka juga mengenai keberadaan lingkungan yang toksik atau beracun. Yang ketiga, bertindak atau act. Nah, di sini kita maknanya berusaha bekerja sama membangun ikatan atau aliansi dengan pihak-pihak yang memiliki kepedulian serupa terkait isu-isu ketidakadilan sosial untuk bersama-sama melawan tindakan-tindakan penindasan yang ada dalam segala bidang, baik pendidikan, sosial, hukum, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari 3 prinsip ini akhirnya ada muncul semboyan yang terkait dengan itu. Saya pengen mungkin kita sama-sama mengucapkan dengan penuh semangat terkait dengan bangkit, bicara, dan bertindak. Jadi saya akan mengucapkan kalimat pertamanya duluan, kemudian nanti kalian akan mengucapkan bangkit, bicara, dan bertindak gitu ya. Siap? Bangkit, bicara, dan bertindak ini adalah slogan kita di dalam konseling social justice. Mudah-mudahan bisa diingat juga untuk bisa mengingat prinsip-prinsip yang ada dalam konseling social justice. Nah, sebagaimana kita ketahui, target utama pelayanan bimbingan dan konseling kita itu kan memang peserta didik biasanya. Nah, dalam hal ini, guru BK biasanya dituntut untuk menyusun program untuk memfasilitasi kebutuhan perkembangan dan kesehatan mental peserta didik. Nah, peserta didik ini sendiri kan pada dasarnya juga merupakan bagian dari masyarakat. Jadi bukan cuma terpisah dari masyarakat, tapi mereka bagian dari itu. Nah, di dalam sekolah mungkin saja kita bisa memantau dan menjaga lingkungan sekolah agar tetap menjadi lingkungan yang kondusif bagi peserta didik kita. Tapi bagaimana dengan di luar sekolah? Mana tahu siswa-siswa di luar sekolah itu mungkin ada merasakan penindasan atau ketidakadilan di lingkungan masyarakat mereka. Dan itu mungkin saja nanti bisa terbawa ke sekolah, gitu ya. Efeknya terutama kayak efek-efek seperti berkurangnya performa akademik, kemudian terhambatnya potensi peserta didik, atau hambatan-hambatan lainnya yang akan terbawa di proses dia belajar di sekolah. Oleh karena itu, biasanya di dalam ini yang baru-baru ada ini peraturan Menteri Pendidikan atau Permendikbud, next. Ya, di aturan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 itu disisipkan sebuah layanan baru. Namanya adalah layanan advokasi. Ini sejak tahun 2014. Ya. Layanan advokasi ini adalah layanan pembelaan bagi peserta didik yang mengalami masalah-masalah ketidakadilan, tercederainya hak-hak tertentu, kemudian perlakuan diskriminatif, atau mungkin ada masalah-masalah yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak kondusif. Nah, bisa dikatakan layanan advokasi ini adalah primadonanya lah di dalam bimbingan dan konseling yang berorientasi pada social justice. Nah, sejak tahun 2014 sampai 2021, kira-kira sudah 7 tahun layanan ini eksis dalam bimbingan dan konseling. Nah, apakah ada yang tahu mungkin contohnya pelaksanaan layanan advokasi di sekolah? Ada yang bisa memberi tanggapan? Tidak terasa pembahasan materi kita ini sudah sampai di penghujung waktu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, saya minta kepada satu orang yang mau memberikan kesimpulan terkait dengan pembahasan kita hari ini. Silakan. Saya, Pak. Oh ya, Agit ya, silakan. Agit. Dari pembahasan materi ini, menurut kesimpulan saya bahwa
Konseling yang berorientasi pada social justice merupakan upaya pembelaan bagi individu atau sekelompok individu yang mengalami tindakan penindasan, di antaranya seperti perlakuan diskriminatif, stereotip, dan prasangka. Dalam mengatasi permasalahan ketidakadilan sosial tersebut, konselor perlu menjalankan strategi untuk mengubah lingkungan yang toksik dengan prinsip bangkit, bicara, dan bertindak, sehingga terjadi perubahan pada lingkungan sosial yang dapat mendukung serta kondusif bagi perkembangan individu. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dapat digunakan oleh guru BK atau konselor sekolah dalam hal ini adalah layanan advokasi. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali kepada Agit yang kayaknya sudah cukup ini ya, kesimpulannya sudah cukup komprehensif gitu. Membahas tentang apa yang sudah kita bahas di awal sampai dengan di terakhir tadi. Oke, terima kasih sekali lagi. Nah, mungkin berikutnya supaya ingatan kita tentang materi ini tidak cepat lupa, ya, saya ingin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan materi ini. Nah, mungkin bisa dilihat evaluasinya di slide. Ini nanti dijawab di kertas double folio bergaris, ada 2 pertanyaan, cukup 2 saja. Ya, hanya saja nanti kalian menulis esai sifatnya. Silakan jelaskan kembali nanti gimana asumsi dasar dan prinsip-prinsip gerakan social justice, dilihat dari sudut pandang kehidupan bermasyarakat, ya menurut versi kalian. Kemudian jadikanlah juga contoh-contoh konkret penerapan gerakan social justice dalam praktek layanan maupun program BK di sekolah. Nah, coba nanti dituliskan di kertas double folio bergaris, kemudian dikumpulkan minggu depan di meja saya. Ya. Jadi print out nih, yang namanya juga double folio ya. Oke, baik. Kalau begitu, ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya. Oh ya, silakan. Apakah ada minimal berapa katanya Pak dalam penulisan jawabannya nanti? Itu aja Pak. Ya, saya pikir tidak perlu ya, nggak perlu ada minimal deh. Jadi tidak terlalu membebani mahasiswa juga. Tapi yang jelas, dalam penilaian mengenai evaluasi ini, saya akan menilai berdasarkan 3 kriteria atau 3 indikator. Yang pertama adalah 1, kelogisan analisisnya. Yang kedua adalah keakuratan konsep yang dipaparkan. Dan yang ketiga adalah kerapian penggunaan bahasa. Nah, jadi 3 hal itu. Silakan nanti kira-kira sendirilah. Maksudnya seperti apa nanti agar bisa memenuhi 3 kriteria tersebut. Ya. Sudah Baik, paham? Pak, terima kasih. Ya, oke. Baik, demikian diskusi materi kita pada hari ini. Semoga materi kita ini memberikan manfaat positif bagi kita semua ya, yang terutama berhubungan dengan bagaimana kita menyikapi masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai perbedaan identitas manusia. Nah, mohon agar mahasiswa bisa membaca terlebih dahulu referensi yang saya rekomendasikan, yang sudah saya tuliskan di RPS, yang minggu lalu sudah saya bagikan ya. Nah, mungkin akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan pada saat penuturan kata-kata atau penjelasan saya. Kemudian saya berterima kasih juga atas atensinya yang luar biasa dan diskusinya yang sangat hidup. Mungkin terakhir saya akan tutup dengan pantun sedikit. Ya. Saya beli jamu, Anda beli ketan. Jadikanlah diri kamu seorang penegak keadilan. Nah, sudah. Mantap. Itu aja ya. Mantap. Baik, kita akhiri. Terakhir, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, terima kasih.